Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu, para bapak, para jamaah alumni haji ataupun umroh budaya safari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim kembali ya, dari sekian waktu yang pernah dijalin ya, melalui ibadah haji ataupun umroh yang kita lakukan bersama Hudaya Safari. Mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan ya jalinan silaturahim ini, walaupun tidak dalam rangkaian ibadah haji ataupun umroh secara khusus, tapi dalam ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk dalam majelis thalabul ilmi ini. Pada pagi ini saya ingin ya sama-sama lah ya ini berbicara atau membicarakan tentang keluarga, tentang rumah tangga. Walaupun mungkin ya secara usia ya masih ya usia saya masih seumur jagung lah ya, nggak seperti ibu-ibu yang ini udah senior ya, Bu Rahma udah ini ya, ataupun ibu-ibu yang lainnya ini udah sepuh-sepuh gitu kan ya, ini udah saya pikir udah punya cicit semua ini kan ya. Oh baru cucu ya, baru cucu, saya belum punya cucu ya. Tuh kan, jadi dari aspek apa namanya, aspek ya pengalaman hidup ya, pengalaman berumah tangga tentu lebih panjang ya dibandingkan dengan saya secara pribadi. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang salah nanti tolong dikoreksi ya. Nah, membangun ketahanan keluarga ya, atau kiat-kiat membangun ketahanan keluarga ini asalnya sebenarnya saya mengadopsi dari sebuah kitab kecil ya, kitab kecil yang ditulis oleh seorang ulama produktif ya di Saudi. Itu berjudul buku tersebut Arba'unan Nasihah li Islahil Buyut ya. Dan ini saya jadikan juga tema pembahasan kitab di kajian-kajian ya di masjid yang kita bina di Dewan Dakwah ya. Alhamdulillah ini sudah berjalan ya. Jadi bagaimana ada serangkaian nasihat ya, nasihat-nasihat untuk membangun atau untuk membina rumah tangga ya, atau keluarga ya. Dan ini jarang dibicarakan kecuali kalau di dalam daurah-daurah khusus gitu ya. Mudah-mudahan di Hudaya Safari ini ada kajiannya secara khusus juga ya, mudah-mudahan nantinya ke depan. Sebagai mukaddimah, kenapa ini perlu dibicarakan masalah ketahanan ya, tadi diawali dengan satu data ya, nanti juga saya akan sampaikan data ini ya, tentang ketahanan keluarga ini.
kiat-kiat membangun ketahanan keluarga. Kenapa ini penting ya dalam masalah ketahanan keluarga ini? Atau masalah keluarga ini kenapa penting untuk dibicarakan, terutama masalah ketahanannya? Ya. Pertama, ya, ini sebagai mukadimahnya, itu perhatian Al-Quran, ya, perhatian Al-Quran terhadap keluarga itu besar, ya, sangat memperhatikan. Ya. Nah, itu dibuktikan bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat kurang lebih ada 140 ayat yang bertemakan keluarga atau rumah tangga. Ya. Jadi rumah tangga itu bukan rumah yang ada tangganya, kata Pak Nasir begitu kan. Yang namanya rumah tangga itu bukan sebuah rumah yang ada tangganya atau rumah bertingkat, ya, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud dengan rumah tangga itu adalah sebuah sebuah organisasi, ya, yang sistematis. Di situ ada sebuah organisme gitu kan, ya, pengorganisasian, ya, ada manajerial dan lain sebagainya, ya, yang terdiri dari anggota dari rumah tersebut. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kurang lebih 140 ayat, ya, 140 ayat. Nanti ayatnya yang mana saja nanti dicarilah, ya, masing-masing dengan cara dibaca Al-Quran. Insya Allah ketemu ayat-ayatnya, ya. Tapi yang pertama, ya, ayat yang berbicara tentang keluarga itu dimulai, ya, dari yang 30 juz itu dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 221. Ya, itu ayat yang pertama yang berbicara tentang keluarga, ya. Dan nanti diakhiri, ya, dengan ayat 6 dalam surat At-Tahrim. Ayat 6 surat At-Tahrim. Surat yang ke-66. Ya, ayat yang ke-6. Nah, jadi ini dari ayat surat Al-Baqarah itulah, ya, sampai surat At-Tahrim itulah ada sejumlah ayat, ya, kurang lebih ada 140 ayat yang bertemakan tentang keluarga. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 221, ya, itu tentang pernikahan, ya, itu tentang pernikahan, bahwa tidak boleh seorang wanita itu menikah dengan ahlul kitab atau orang musyrik, ya, dengan kaum musyrikin, ya, tidak boleh menikah, ya. Jadi di dalam intinya, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 itu adalah keluarga itu dari sejak awal itu dibangun, ya, sebuah keluarga itu atau rumah tangga itu dibangun di atas landasan akidah dan ibadah, ya. Jadi keluarga itu dibangun di atas landasan akidah, berdimensi akidah, gitu kan, ya. Pembangunan keluarga itu harus berangkat dari sebuah keyakinan, ya, dari sebuah akidah, dan juga berorientasi ibadah, ya, bukan hanya sekedar urusan muamalah, bukan hanya sekedar urusan interaksi antara yang satu dengan yang lainnya, bukan hanya sebatas hubungan biologis semata yang namanya keluarga itu, ya. Dari sejak pembangunan, ya, merintis sebuah keluarga itu, ya, Al-Quran mengisyaratkan itu harus dirintis, harus dibangun, ya, harus diwujudkan itu dalam rangka untuk menegakkan akidah, melaksanakan ibadah, untuk beribadah, harus
bermotivasi, ya, harus berorientasi gitu, ya, kepada akidah dan ibadah. Kira-kira dulu kita begitu nggak ya sebelum menikah? Karena apa kita menikah? Karena apa kita dulu menikah itu? Udah lupa ya. Mungkin bisa jadi pasangannya udah nggak ada sekarang ya. Ya. Nah, tapi ini Al-Quran mengisyaratkan begitu. Tapi tidak apa-apalah ya. Untuk masa kita udah lewat lah ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah mengikuti kajian ini, kita kan punya anak cucu, ya, punya keponakan, ya, punya apalagi saudara misalkan ya, yang belum menikah. Nah, mudah-mudahan ini bisa disampaikan, ya, bahwa sekali lagi dimensi Al-Quran, ya, ketika berbicara masalah keluarga, bahwa pembangunan keluarga itu dimaksudkan, ya, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berorientasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan manusia itu diciptakan. Bahwa kita ini ada hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Ya. Keluarga itu adalah salah satu episode, fase, ya, di dalam perjalanan hidup kita ini. Anak-anak, remaja, dewasa, ya, menikah, berkeluarga, gitu kan ya, tua nanti kan ya, kemudian ya fase-fase yang ininya tuh sakit, meninggal, dan seterusnya. Nah, menikah itu ataupun berkeluarga itu adalah salah satu episode dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Nah, maka dalam kehidupan ini kita harus senantiasa mengorientasikan hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah, ya, melalui apa? Melalui keluarga, ya. Berkeluarga itu bukan tujuan utama, bukan, ya, bukan tujuan utama. Keluarga itu, rumah tangga itu bukan tujuan utama, bukan. Termasuk juga istri itu bukan tujuan utama, termasuk juga suami itu bukan tujuan utama, termasuk juga anak itu bukan tujuan utama, tapi itu adalah sebagai sarana untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saya selalu menyampaikan ini dalam nasihat pernikahan, ya. Jadi kan orientasi ini nikah, ya, berkeluarga itu adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi keluarga itu sejak awal, ya, dalam ayat yang pertama di dalam Al-Qur'an itu dibangun di atas akidah, keyakinan tadi. Menikah itu tidak boleh dengan yang di luar Islam, ya. Tidak boleh kalau di non muslim itu apa? Dengan orang kafir itu kan, ya, orang musyrik itu kan persoalan akidah. Wala tankihul musyrikina, ya, di situ kan, atau musyrikati. Janganlah menikahkan itu seseorang atau perempuan itu dengan laki-laki yang musyrik, ya, ataupun laki-laki yang mukmin itu tidak boleh menikahi laki-laki perempuan yang kafir. Ya, itu kan persoalan akidah, disebutkan musyrik dan mukmin. Di situ kan itu persoalan akidah. Ya, betapa pentingnya keluarga itu dalam pondasi iman dan Islam itu di dalam pembangunan keluarga itu sangat-sangat penting. Ya, karena itu akan mewarnai gitu, ya. Jadi ini ayat yang pertama. Ayat yang surat At-Tahrim, ya, surat 66 ayat 6, ya, dan insya Allah nanti ini yang akan menjadi pokok bahasan kita, ya, itu adalah tentang ketahanan keluarga di situ, ya. Itu sebuah tema penting dalam membangun dan membina keluarga yang bervisi akhirat, ya. Jadi pembangunan keluarga itu sekali lagi bukan hanya untuk memuaskan syahwat biologis,
ya, atau untuk semata-mata mendapatkan kesenangan duniawi, untuk mendapatkan materi, bukan, ya, bukan. Tapi keluarga yang dibangun itu, ya, harus memiliki ketahanan, ya, bukan hanya ketahanan di di dunia saja ketika menjalani, tapi dia harus bertahan sampai akhirat. Ya, ayatnya itu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara, jaga diri kalian itu dari api neraka. Diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Neraka di mana? Ya. Di California sekarang itu. Ya, luar biasa sekali ya, itu Allah itu ya skenarionya luar biasa sekali, ya. Dia yang mengancam neraka di Gaza, di Yaman, ya, tahu-taunya neraka itu melanda di California, Los Angeles, ya, bahkan tidak sedikit rumah-rumah mewah, ya, rumah-rumah yang mahal gitu kan, ya, itu harus luluh lantah, ya, oleh jago merah, ya, itu para artis-artis Hollywood, ya, di situ, ya. Nah, jadi ini keluarga di dalam Islam itu tidak hanya dituntut untuk mempertahankan keluarga itu dalam kehidupan dunia ini, gitu kan, ya, dunia ini sekarang ini, gitu kan, ketika kita menjalani keluarga itu, gitu, ya, tapi ketahanan keluarga itu harus sampai ke akhirat, selamat, ya. Mungkin nanti akan dibahas, ya, mungkin oleh biasanya ini Ustadz Imam gitu kan, ya, yang membahas itu membangun keluarga bervisi akhirat, ya, atau masuk surga, atau pulang ke kampung halaman bersama masuk surga bersama keluarga. Mau nggak Ibu masuk keluarga sama keluarga? Hah, Bapak? Hah? Nggak bosan, Pak? Lu lagi ketemu di sini, kata orang Betawi gitu kan, ya. Lu lagi di sini, gitu kan, ya. Tapi insya Allah di surga, ya, itu hanya orang-orang yang baik, yang terbaik pokoknya. Makhluk-makhluk terbaik itu di surga, ya. Kalau itu manusia, berarti itu manusia yang terbaik, ya. Kalau tidak ada manusia terbaik, baru ada yang namanya bidadari, gitu kan, ya. Pasangan pengganti dari makhluk yang terbaik. Kalau yang masuk surganya itu adalah suaminya saja, nanti akan diketemukan sama bidadari, ya. Kalau ketemunya sama yang masuk surganya itu adalah istrinya saja, nanti akan diketemukan sama bidadara, ya. Berarti salah satunya tidak baik, ya. Tapi kalau dua-duanya baik, itu akan diketemukan. Manusia yang terbaik itu lebih baik daripada bidadari, baik perempuan ataupun laki-laki, ya. Rasulullah SAW dalam surat At-Tahrim ini, masih surat At-Tahrim, rangkaian surat At-Tahrim itu ada ayyubaddilahu azwajan khairam min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin thayyibati wa abkaro. Itu kan silakan Ibu nanti di rumah, ya, di rumah atau Bapak buka Al-Qur'annya, ya, surat At-Tahrim, baca terjemahannya, kalau ada tafsir baca tafsirnya, ya. Itu surat At-Tahrim itu unik, ya. Itu adalah sekelumit problematika rumah tangganya Rasulullah SAW itu ada di situ, ya. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu kepada Rasulullah SAW, bagaimana Zainab bintu Umar bin Khattab itu cemburu kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW itu minum madu, ya, minum madu itu di rumahnya Maria Al-Qibtiyah, ya.
Itu ibundanya dari Ibrahim, ya. Cemburu, sampai diabadikan di dalam surat At-Tahrim itu, ya. Sampai dijelaskan, ya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengultimatum, ya, Rasulullah SAW, istri-istrinya tersebut, kalau mereka tidak taat, ya, kalau mereka tidak mengikutimu, ya, aku akan gantikan, ya. Istri-istrinya itu, ya, mereka itu istri-istri kamu di dunia itu nanti akan digantikan dengan muslimatin, wanita-wanita yang berserah diri, mukminatin yang beriman, qanitatin yang taat, ya, yang patuh, ya. Sampai dikatakan thayyibati wa abkaro, baik yang janda maupun yang masih gadis. Para mufasir itu menafsirkan yang janda sama yang perawan itu di situ adalah siapa? Kalau yang masih gadis itu Maryam, ya, Maryam. Kalau yang janda itu adalah Aisyah, Asiyah, ya, Asiyah. Imra'atu Fir'auna, ya, nanti diterjemahkan dengan ayat yang selanjutnya, daraballahu mathalan lil ladzina amanum ra'ata Fir'aun, ya, di situ, ya. Perumpamaan wanita-wanita yang beriman itu adalah diantaranya adalah istri Fir'aun, ya. Wa Maryam ibnata Imranal ladzi ahsanat farjaha fanafakhna fi, dan Maryam, ya, Maryam binti Imran, ya, itu ibundanya Nabi Isa, ya, Nabi Isa. Itu yang nanti akan dipertemukan nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pasangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maryam dengan Asia itu adalah wanita terbaik di surga, ya. Nanti dalam hadis itu ditambah siapa Fatimah, ya. Dan itu diantara yang terbaik itu adalah Maryam dan Asia, dan itu akan menjadi pasangan Rasulullah SAW. Dan itu nanti akan bertetangga dengan Khadijah, ya. Nanti di sebuah mimpi, ya, Rasulullah SAW itu ketemu dengan Khadijah, ya, di surga. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Khadijah, ya, sampaikan salam saya buat tetanggamu, ya, tetanggamu itu, ya, maksudnya adalah Asia dengan Maryam. Jadi hidupnya tuh di surga itu nanti bertetangga di situ kan, beda rumah gitu, ya. Nggak ada cemburu, Bu, ya, nggak ada di sana cemburu, ya. Udah dibersihkan nanti, ya, udah dibersihkan itu, ya. Nggak ada lagi, ya, istri muda, istri yang tua, itu istri pertama, semuanya istimewa di situ, ya. Baik, nanti kalau pokoknya dibaca lah, ya, itu surat At-Tahrim gitu, ya, itu luar biasa sekali, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, dalam berkeluarga, ya, itu tantangan ke depan itu semakin besar, ya. Tantangan keluarga ini yang itu akan tantangan ini akan menghantam, ya, itu dengan sistematis, ya, dan banyak itu kan, ya, menghantam menghantam ketahanan dari keluarga tersebut, memporak-porandakan, ya, sehingga ketahanan itu makin rapuh dan akhirnya hancur keluarga itu, ya. Seperti tadi disampaikan, ini buktinya banyak keluarga, ya, yang sudah hancur lebur, ya, tidak sedikit, ya, itu ketahanan itu sudah rapuh, ya, sudah rapuh sekarang untuk ketahanan. Tadi buktinya memang ini saya catat, ya. Jadi ini kotak rahasia ini, ya. Ini ada kode-kodenya saya di ini. Jadi berdasarkan data BPS, ya, di tahun 2024 itu, ya, betul. Itu kasus, ya, perceraian yang didaftarkan di pengadilan gitu kan, ya.
yang didaftarkan di pengadilan itu ada 444.525 kasus per tahunnya, ya, per tahunnya itu, ya. Jadi ada sekitar 442.000, ya, 525 kasus perceraian yang terregister, ya, di pengadilan agama, ya. Nah, ini kalau 442.000 sekian, ya, per tahunnya, berarti kalau dibagi per bulan, ya, setiap bulannya, ya, kasus perceraian yang terjadi di Indonesia ini ada sekitar 36.800 sekian tiap bulannya itu, ya, ada 36.000 sekian setiap bulannya. Kalau dibagi menjadi dibagi 30 per harinya, itu ada kurang lebih 1.229 kasus perceraian seharinya itu. Dalam 1 jam dibagi dibagi berapa ini? 24, ya. Dibagi 24, ya. Itu setiap jamnya itu ada 50 kasus perceraian. Berarti hampir 1 menit sekali cerai. Ini lagi berjalan tuh 1 menit ada terjadi perceraian. Luar biasa sekali. Apa penyebabnya? Pertama itu karena faktor sistem ekonomi, ya, ekonomi, ya. Kita ini banyak ekonominya itu ekonomi miskin, ya. Jadi kemiskinan kita tuh bukan kultural, ya, tapi dimiskinkan kita itu, ya, sistematis kita itu dimiskinkan, ya. Tuh, pokoknya masalah ekonomi lah, ya, masalah ekonomi. Ada yang suaminya kerja, ya, istrinya memang di rumah, ya. Nah, itu jarang gitu kan, ya, kalau itu. Tapi kasusnya terjeratnya dengan sebab yang lain, ya. Tapi biasanya itu yang penghasilan suaminya itu kurang. Nah, itu yang mendorong, ya, terjadinya pemiskinan. Apalagi nganggur misalkan, ya. Itu juga sebab ekonomi, pengangguran itu, ya. Itu sebuah sistem ekonomi, ya. Ukuran keberhasilan negara itu diukur juga dari pendapatan ataupun pengangguran, ya, tingkat pengangguran itu berapa persen itu dihitung juga dalam PDB itu kan. Kemudian juga misalkan dari ada istrinya yang sama-sama bekerja gitu kan, ya. Nah, ini juga persoalan, ya, di kita itu. Apalagi kalau istrinya gajinya lebih besar, itu juga banyak yang menjadi pemicu, ya, terjadinya perceraian itu karena udah bergaji juga, ya, sama-sama bergaji. Ketika istrinya gajinya lebih besar, dia merasa lebih hebat gitu kan, ya. Akhirnya terjadi cekcok, akhirnya cerai gitu kan, ya. Serba salah, miskin salah, punya duit juga salah gitu, ya. Gitu, ya. Tapi yang ideal itu memang yang harus mumpuni, memang yang harus kaya itu, yang harus punya finansial itu yang idealnya itu adalah suami, ya. Istri, ya, itu idealnya, ya, itu IRT saja udah, ya, di rumah saja gitu, ibu rumah tangga. Malah itu justru lebih bertahan gitu kan, ya, lebih banyak lebih bisa mempertahankan keluarga, ya, model-model keluarga yang begitu itu, ya, walaupun bisa jadi penghasilannya pas-pasan gitu, ya. Nah, jadi banyak faktor, belum lagi faktor sosmed, ya. Apa itu sosmed? Sosial media. Itu jadi juga yang paling besar, ya, efeknya terhadap ketahanan keluarga, ya. Orang yang adem-adem aja itu bisa hancur lebur itu dengan sebab itu, ya.
Facebook, ya, dengan sebab IG misalkan ya. Kalau sekarang apa? TikTok. Bukan, sekarang mah ada lagi yang lebih canggih. Ceangi, ya, ceangi, ya, iya, cemetaai, ya, EA, ya, ya. Nah, jadi ini, ya, tantangan ke depan itu, ya, itu semakin berat, gitu kan? Dan semua itu, ya, itu banyak mengarah dan itu sistematis, ya. Nih, sampai sekarang itu RUU tentang RUU PKS, ya, yang di DPR yang kemarin tuh dimotori oleh fraksi PKS, ya, itu belum tembus sampai sekarang gitu, ya. Di mana di dalam isinya itu, ya, salah satu undang-undang yang dibawa atau yang ada di dalam RUU PKS itu adalah tentang masalah ketahanan keluarga. Itu sangat rentan sekali. Keluarga itu, ya, atau setiap keluarga itu disusupi dengan, ya, program-program ataupun propaganda, ya, itu yang akan menghancurkan, ya, merobohkan ketahanan keluarga, ya. Misalkan masalah LGBT, ya, itu termasuk yang merongrong, yang menggerogoti ketahanan keluarga itu, ya. Wah, sudah berat, ya, sudah berat memang tantangan ke depan itu, ya. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an, ya, itu keluarga atau rumah tangga itu adalah sebuah sistem, ya, sebuah organisme yang aktivitas di dalam keluarga itu kalau dalam pandangan Islam itu adalah sebuah ibadah, ya, sebuah ibadah yang terlama. Ibadah yang paling lama itu keluarga, Bu, berumah tangga. Sholat paling berapa menit? Hah? Oh, udah jago lah 5 menit itu. Ya, udah jago 5 menit itu udah jago itu, ya. Sejago-jagonya sholat itu 5 menit. Ya, paling 5 menit namanya tuh ibadah, ya, ibadah sholat itu 5 menit. Haji berapa? Berapa lama? Hah? Haji 3 hari paling ininya itu kan, ya. Walaupun mungkin kalau hudaya, ya, itu berapa? 2 pekan, ya, atau 20 hari, ya. Itu haji khusus itu 20 hari paling. Ya, 23, ya. Dan intinya itu cuma 5 hari. Ya, intinya haji itu, apalagi kalau yang KBIH, ya, itu 40 hari, intinya itu cuma sama, ya, 5 hari saja. Yang umroh berapa? Paling 1 hari, intinya itu ibadah umroh itu selesai, udah. Ibadah yang sehari, ibadah yang 3 hari, ya, ibadah yang 5 menit, ya. Ada ibadah yang 1 menit palingnya apa misalkan, ya, silakan cari. Ada yang ibadah yang 30 hari saum misalkan, ya. Tapi berumah tangga, keluarga itu sepanjang hayat, ya, sepanjang hayat berkeluarga itu terlama, ya, ibadahnya terlama, dengan catatan kalau diorientasikan berkeluarga itu untuk beribadah, itu akan menjadi ibadah. Tapi kalau diniatkan bukan untuk ibadah, hanya untuk materi, hanya untuk biologis saja, pemenuhan biologis saja, udah nggak ada nilainya sama sekali. Hanya sebatas kepuasan seksual misalkan, ya. Hanya kekayaan, kepuasan secara materi. Tapi kepuasan secara batin, secara ibadah tidak didapatkan.
Makanya ya belum terlambat lah ya. Mari kita orientasikan kembali ya keluarga ini, walaupun udah mau selesai ya. Ya kalau udah mau selesai ya. Tapi nggak apa-apa ya. Niat itu insya Allah mudah-mudahan ya itu bisa kalau dalam bahasa hukumnya itu ya bisa berlaku surut gitu kan ya. Bisa berlaku surut ya. Tahun-tahun sebelumnya dari mulai kita menikah itu bisa dianulir itu sebagai sebuah ibadah. Nah, makanya penting kita berpesan kepada yang akan menjalani pernikahan, niatkan bahwa pernikahan itu atau nikah itu atau berkeluarga itu ya, berumah tangga itu adalah untuk beribadah. Hayatuna kulluha ibadah. Ya, hidup kita semua itu adalah untuk beribadah. Kita lakukan ibadahisasi kehidupan ini, ya. Ini islamisasi kehidupan itu kita lakukan. Nah, bagaimana caranya nanti ada materinya ya. Baik. Nah, jadi ini pentingnya keluarga ya. Jadi keluarga itu adalah ibadah terlama dan panjang ibadahnya itu. Maka ketahanan itu perlu dipersiapkan secara terencana dengan baik. Ya, direncanakan dengan baik, disiapkan dengan baik. Ya. Didaur ulang ya atau diulang kembali niat kita itu. Ya, bahwa kita berkeluarga, bahwa kita ini adalah semata-mata untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ini hidup, kita ini ada, kita itu berkeluarga, kita itu berumah tangga, itu semua untuk beribadah kepada Allah. Ya. Suami itu sebagai sarana ibadah kita, istri itu jadi sarana ibadah kita, anak, cucu itu semua adalah sarana. Jangan dijadikan orientasi. Kalau dijadikan orientasi itu sudah materi, ya, materi wujudnya, fisiknya dari, ya, belum nanti ini saya panjang lagi ya kalau bicara masalah ta'adud ya, itu. Itu kesalahan orientasi gitu kan ya, kesalahan orientasi. Baik. Nah, jadi ini pentingnya masalah keluarga ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ini, ya ayyuhalladzina amanu, ya, jadi ini pembahasan kita, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah diri kalian, ya, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka, ya, wa quduhan nasu, yang api kayu bakarnya itu adalah manusia, wal hijarah, dan batu, alaiha, di dalam neraka tersebut, malaikatun, ada malaikat ghiladun, yang bengis, ya, syidadun, yang kasar, la ya'sunallaha, mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ya, kepada Allah, ma amarohum, dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna, dan mereka melakukan ma yu'marun, apa yang diperintahkan. Nah, ini hubungan tadi ya, bahwa keluarga ya itu bukan semata-mata ya urusannya itu urusan duniawi, urusan fisik, ya, bukan hanya sekedar urusan biologis saja. Keluarga itu bukan hanya ikatan ya ataupun hubungan ya yang enteng, bukan, tapi itu hubungannya itu hubungan yang sangat panjang, ya, yang sangat jauh. Hubungannya itu hubungan dengan akhirat. Ya, neraka itu adanya di akhirat. Bagaimana melalui keluarga kita bisa terbebas dari api neraka? Ya, artinya dengan keluarga juga kita bisa meraih kebalikan dari neraka. Apa kebalikan dari neraka? Surga. Dengan keluarga kita bisa bersama meraih surga. Dan dengan keluarga juga kita sama-sama bisa masuk neraka.
Iya, mau pilih yang mana nih? Ya, nah, maka kita harus punya visi ke depan, bukan apa namanya keluar itu bukan hanya paling udahlah, udah selesai, bukan, tidak hanya sebatas kematian, tidak, ya, tapi sampai di akhirat nanti, ya. Bahkan itu merupakan hasil dari apa yang kita usahakan selama berkeluarga. Mungkin bisa ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun misalkan, ya, menjalani keluarga itu. Ya. Dan itu waktu yang sebentar, ya, dibandingkan dengan waktu yang ada di akhirat. Dibandingkan dengan keberadaan manusia nanti di dunia, di neraka ataupun di surga. Di surga dan neraka itu tidak ada batas, ya, unlimited, ya. Walaupun bahasa unlimited itu kalau di kuota tetap juga ada limitnya, ya, kalau di kuota, ya, walaupun bahasanya di marketingnya, ya, promosinya itu unlimited, tapi tetap aja tiap bulannya kita harus bayar, ya, beli juga, ya, pulsa itu, ya. Tapi kalau di surga unlimitednya itu betul-betul, ya, unlimited itu bahasa Al-Quran itu apa? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, tanpa batas, ya. Berapa tahun? Tanpa batas. Berapa lama? Tanpa batas, ya. Hitungan yang terbesar, ya, itu bukan hitungan yang nominal, ya, bukan hitungan yang berangka, tanpa batas, ya, khalidina fiha itu, ya. Nah, jadi ini nanti insya Allah ayat ini yang akan kita uraikan. Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis Rasulullah Sallam itu dalam Sahih Al-Jami, ya, dikatakan arba'un minas sa'adah al-mar'atus salihatu wal maskanul wasi'u wal jarus salihu wal markabul hani'u, ya. Arba'un minas sa'adah, ada 4 perkara yang dikategorikan ini bahagia. Kebahagiaan itu ada di 4 perkara, ya. Kebahagiaan itu ada di 4 perkara, ya, bagi seseorang itu. Atau kalau di sini bagi laki-laki, ya, saya ini kan bagi seseorang lah, ya. Kita nanti ini kan al-mar'atus sholihatu, yang pertama adalah wanita yang solehah, ya. Wanita yang solehah, ya, atau laki-laki yang solih. Walaupun sekarang ada juga modus laki-laki yang solehah, ya. Betul, ya. Umroh juga ada, itu laki-laki yang solehah yang umroh juga, ya, ada. Pakai gamis, pakai cadar, ya. Pengajian juga banyak sekarang, itu ada modus-modus itu, ya. Tempatnya itu di tempat umahat gitu kan, ya. Ketika ditangkap kumisan ya, dia bercadar, ketika dibuka cadarnya kumisan gitu kan, ya, jenggotan, ya. Ada, ya, itu walaupun tidak di semua, ya. Almar'atus sholihah, ya, perempuan yang soleh, ya. Itu udah, kalau seorang tuh punya perempuan atau laki-laki yang soleh, udah kebahagiaan itu, ya. Yang kedua al-maskanul wasi', ya, al-maskanul wasi', ya, apa? Rumah yang luas, ya, rumah yang luas itu fitrah, ya, fitrah. Walaupun rumahnya petakan, ya diluas-luasin aja gitu ya, diluas-luasin gitu kan, ya. Ya diluas-luasin, ya, minimal diluas-luasin hatinya gitu kan, ya. Ya, rumah yang luas, tapi fitrahnya gitu kan, ya, ketika melihat rumah yang lapang, masya Allah, senang sekali baru lihatnya aja, bukan punya kita, ya.
Kita hanya ngelihat saja, nempatin juga enggak, tapi seneng lihatnya itu gitu kan ya. Apalagi kalau rumah itu adalah rumah kita, itu pasti itu sebuah kebahagiaan ya. Ya alhamdulillah saya rumahnya luas juga ya, 3 tingkat bahkan saya rumahnya ya. Ustaz Ujang tahu ya. Saya tinggal di asrama ya. Asrama gitu, tinggalnya di asrama, luas, ukurannya 15 kali 15 gitu. Tapi berkamar-kamar gitu kan ya, karena banyak penghuninya gitu. Wal jarus salihu, dan tetangga yang baik ya, enak adem punya tetangga yang baik itu ya. Itu sampai ada lagu bisik-bisik tetangga gitu. Ya, itu kenapa? Banyak masalah yang ditimbulkan oleh tetangga. Maka ketika kita memiliki tetangga yang baik, itu satu kebahagiaan, bersyukur tinggal di tempat tersebut ya, tetangganya Masya Allah ya. Tidak jaminan tinggalnya di tempat yang elit itu memiliki tetangga yang baik, tidak jaminan ya, tidak jaminan ya. Saya punya keluarga di saudara ya di bilangan elit gitu kan ya. Ketika terjadi kematian gitu kan ya, ketika terjadi itu tetangga tuh cuek aja, yang nongkrong yang main gitar kita sibuk ngurusin kematian, jalan aja gitu masing-masing ya. Itu nggak bahagia gitu kan, tinggal di lingkungan walaupun wah itu pengamanannya luar biasa gitu, tapi ketika terjadi itu yang namanya tetangga pada sampingan rumahnya, pada depan-depanan ya, enggak, jangankan ikut berbaur, nanya pun enggak, ada apa yang bisa dibantu ya. Nah jadi ini jadi menjadi ukuran kebahagiaan itu adalah diantaranya adalah memiliki tetangga yang baik. Wal markabul hani ya, kendaraan ya, kendaraan yang kalau kendaraan apa nih? Ya kendaraan yang pantas lah ya. Ya. Apa kendaraan yang pantas itu apa ya? Wah itu kendaraan yang gede itu mana ya? Busway. Ya masing-masing kita punya selera lah ya. Ya. Minimal kalaupun nggak memiliki, pernah naik lah pokoknya gitu. Ya pernah naik lah ya. Kalaupun nggak punya Alphard, saya alhamdulillah pernah naik Alphard gitu kan ya. Walaupun cuma penumpang di situ kan ya. Walaupun tidak punya mobil sport gitu ya, saya pernah naik mobil sport gitu kan ya. Nah ini yang namanya kebahagiaan. Ya mudah-mudahan walaupun tidak empat-empatnya kita miliki ya, salah satu saja kita miliki itu sudah bahagia, apalagi kalau empat-empatnya itu ada di kita. Ya, itu secara fitrah manusia itu akan bahagia. Ya, akan bahagia gitu. Nah, dari hidayatul hayah ya, hidayatul ayah ataupun petunjuk dari dua nas ini ya. Jadi nas ini pertama ya, yang terkandung dalam ayat ataupun hadis yang tadi. Yang pertama ini adalah terkandung perintah untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka kepada kaum mukminin ya. Jadi dipanggil ya ayyuhalladzina amanu ya, didahulukan dulu itu, dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalau Allah sudah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ya, itu dengar tuh baik-baik tuh ya. Kalau dalam Al-Qur'an tuh ada dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu pasang tuh ya, kuping kalian tuh baik-baik, dengerin tuh baik-baik ya. Lihat tuh baik-baik, mata kalian tuh dibuka tuh ya. Hati juga dibuka. Kenapa? Karena ada perintah yang nanti akan harus dilaksanakan ya. Ada juga larangan yang harus dijauhi ya. Ada peringatan yang harus kalian hindari, ada petunjuk yang harus kalian ikuti itu ya. Jadi makanya ketika baca Al-Quran itu jangan hanya baca saja, tapi perhatikan tuh ya.
Apalagi kalau itu dimulai dengan panggilan atau kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ada seorang ulama di Saudi itu Syekh Jabir Al-Jazairi kalau nggak salah ya. Syekh Jabir ya Al-Jazairi menulis kitab ya, menyusun kitab itu Nidaatir Rahman li Ahlil Iman. Ya, Nidaatir Rahman li Ahlil Iman. Saya punya dulu. Ya, saya punya. Itu dihadiahkan oleh Allah yarham Ustaz Muzayin ya, dulu dikasih ya. Nah, itu Nidaatir Rahman li Ahlil Iman. Panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi itu kumpulan ayat-ayat yang dimulai dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu boleh dibaca. Sudah diterjemahkan sekarang banyak ya. Banyak. Nah, silahkan dibaca, itu penting sekali. Artinya di dalam ayat itu tadi kembali lagi masalah keluarga itu masalah akidah, masalah keimanan. Ya. Ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, kalau kita masih memiliki iman, kalau dalam hati kita itu ada iman, mestinya terpanggil kita itu. Ya, mestinya terpanggil kita itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, atau ketika kita membaca ayat tersebut lantas terpanggil, berarti itu bukti nyata masih ada iman di dalam hati kita itu. Ya, tapi saya yakin kalau yang hadir di sini ini berangkatnya itu karena iman ya. Karena penuh dengan keimanan, berangkatnya dari iman ya, bukan dari yang lainnya, karena iman. Ya. Nah, karena tadi ingin memelihara keluarga dari api neraka ya. Kemudian yang kedua, pemeliharaan keluarga dalam bentuk ya, pendidikan dan pembinaan kepada ahli keluarga, anak, istri, dan anggota keluarga yang lainnya. Ya, kalau konteksnya di sini kepala keluarga, ya, itu punya kewajiban lebih besar dibandingkan dengan ahlinya, dengan anggotanya. Suami lebih besar tanggung jawabnya, ya, kepada keluarganya. Ya, seorang laki-laki lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan dengan, ya. Atau kalau misalkan single father, misalnya single parent ya, single parent misalkan ya, ya itu kepala keluarga itu dia lebih besar tanggung jawabnya. Dalam apa? Dalam mempertahankan keluarga itu. Ya, untuk dengan cara apa? Dengan cara melakukan pendidikan dan pembinaan. Ya. Jadi membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu tidak simsalabim, tidak langsung. Itu harus melalui proses. Nah, prosesnya itu adalah adanya pendidikan dan pembinaan. Ya. Seorang suami ya, itu punya tanggung jawab. Seperti misalkan dalam Al-Qur'an itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu adalah sebagai qawwam. Ya. Nah, qawwam kadang-kadang ini sering diartikan hanya satu sisi saja. Satu fungsi saja, satu aspek saja. Qawwam itu sebagai pemimpin. Wah, ya. Tidak sedikit ya, karena pemahaman itu banyak laki-laki itu yang bersikap itu otoriter. Ya. Pemimpin, karena saya yang memimpin di sini, segala sesuatu semuanya saya, gitu. Padahal tidak demikian qawwam itu. Ya, mana qawwam itu kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan huwa abuha, ya, huwa akhuha, ya, huwa muaddibuha, huwa muaddibuha, mudabbiruha, muallimuha. Itu seorang qawwam itu dia harus memainkan beberapa peran, multi peran. Ya, kadang dia itu harus menjadi sosok seorang ayah. Ya, qawwam itu mananya menjadi sosok seorang ayah. Gitu. Kadang dia juga ya artinya ayah itu yang melindungi, mengayomi ya keluarganya. Ya.
Tapi kadang juga dia harus menjadi akhuha, ya, saudara dari wanita tersebut, ya, yang setara, ya, sehingga terjalin hubungannya itu, ya, komunikasi itu terjalin, ya, seperti teman. Di Indosiar, ya, itu ada tayangan program siapa itu? Mamah Dedeh. Apa slogannya apa? Yel-yelnya itu apa? Mamah Dedeh itu. Mama AA curhat dong. Nah, gitu. Gimana dengan program itu kita membacanya? Seneng apa gimana? Lihat kalau mau lihat Mamah Dedeh, ibu-ibu seneng nggak? Seneng, ya. Program itu seneng. Tapi apa di balik program itu apa? Di balik program itu ada sebuah penelitian. Karena tidak semata-mata televisi itu membuat program yang tidak didasari dengan penelitian dan data. Ya. Dari hasil data, dari hasil penelitian bahwa keluarga-keluarga di Indonesia itu menggambarkan dari program itu sudah kehilangan tempat untuk mencurahkan isi hati. Terutama siapa itu di situ? Banyaknya perempuan. Ya. Sehingga curhatnya itu ke Mamah Dedeh. Masih mending ke Mamah Dedeh. Masih mending ke Mamah Dedeh. Kalau curhatnya ke mamah yang lain gimana? Mestinya, ya, peran untuk mencurahkan isi hati itu adalah peran dari suami. Saya juga belum bisa sebenarnya, ya, mendengar kalau banyak ngeluhnya, ya. Saya sendiri belum, ya, masih belajar saya juga. Berat, ya, berat. Nah, itu kebanyakan dari istri-istri tersebut itu tidak mendapatkan itu dari suaminya. Mendudukan diri sebagai tempat yang nyaman untuk istrinya mengungkapkan isi hatinya. Dan ketika itu tidak didapatkan, ya, dia curhat sama suami orang lain. Itu. Makanya muncullah film Ipar Adalah Maut. Begitu kita membaca program itu. Itu persoalannya adalah sekarang itu persoalan keluarga itu. Persoalan keluarga itu. Ya, harus kita pahami, itu persoalan keluarga. Ya, film itu muncul juga tidak begitu muncul aja, tidak. Itu seperti gunung es. Itu film itu di puncaknya. Ke bawahnya kasus-kasus semacam itu banyak kata orang Jawa Timur itu, ya, saking banyaknya itu banyak gitu, banyak kasus-kasus yang semacam itu. Sekali itu adalah persoalan keluarga, di mana di situ tidak munculnya fungsi, ya, tadi kepala keluarga. Nah, makanya ini perlu ada satu usaha, ya, dalam pembentukan atau mempertahankan keluarga itu dengan pendidikan dan pembinaan, ya. Nanti apa saja bentuk pendidikan dan pembinaannya itu nanti yang di kiat-kiat itu yang akan kita bicarakan, ya. Tapi ayat itu mengisyaratkan itu, ya. Kemudian tugas dan tanggung jawab kepala keluarga adalah memahamkan, ya, mengajarkan tentang dinnya serta adab-adabnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang ayat qu anfusakum wa ahlikum naro, beliau mengatakan maknanya itu adalah allimuhum wa adibuhum, ya. Ajarkanlah keluarga itu tentang Islam. Ajarkanlah tentang adab-adab tentang Islam, ya. Ajarkan Al-Quran, ajarkan ngaji. Bersyukur bagi ibu-ibu yang langsung bisa mengajari anak-anaknya mengaji. Bersyukur. Saya bangga punya ibu, ya, punya ibu
saya bisa ngaji itu oleh ibu sendiri. Ya. Walaupun untuk ngaji itu tidak mudah, ya. Harus menghadapi ibu saya itu galak ya. Nah, kalau ngaji itu galak gitu kan ya. Bahwa apapun yang ada di depan ini ya, kalau nggak bisa ngaji itu melayang. Ya, ibu saya itu terkenal galak. Ya, yang murid-murid itu dari mulai cicit sampai buyutnya itu keajarin ngaji sama ibu saya, alhamdulillah, termasuk anak-anaknya. Dan anak-anaknya tidak mendapatkan pelayanan yang istimewa, sama aja gitu kan ya. Kalau salah itu waduh, ya udah horor ya. Kalau ngaji, kalau bahasa anak sekarang itu ngaji pada masa saya itu horor ya. Maka mau nggak mau itu harus belajar ya, harus mengulang gitu kan. Itu karena ibu saya itu horor sekali ngaji itu ya. Tapi alhamdulillah ya. Kalau sekarang itu udah diadukan itu ya ke polisi gitu kan ya. Ya. Ya, jadi alhamdulillah. Bahkan kita yang harus kewajiban yang paling anak itu bisa baca Al-Qur'an, anak itu bisa agama, itu sesungguhnya tanggung jawab orang tuanya. Tanggung jawab ayah dan ibunya. Makanya disebutkan al-um madrasatul ula. Ya, ibu itu adalah sekolah pertama. Berarti dialah sebagai gurunya. Bapak itu sebagai kepala sekolahnya. Kalau diibaratkan keluarga itu adalah seperti sekolah. Gitu. Ya, jadi keberhasilan kelulusan seorang anak dalam satu keluarga itu ya tergantung dari guru dan kepala sekolahnya. Nah, kita sudah berfungsi enggak itu ya, menjadikan keluarga kita, rumah kita itu sebagai sekolah ya. Kemudian keluarga merupakan faktor utama menjadi sebab kebahagiaan seorang di dunia. Nah, itu kan anggota keluarga itu tadi nanti ada anak yang soleh, anak yang soleha ya, istri yang soleh ya, yang soleha, maaf ya, suami yang soleh ya, rumah ya bukan sekedar bagus ya, lapang, tapi isinya juga itu tambah bahagia. Udah anak-anaknya soleh, masya Allah ya, punya pasangan yang soleh. Pengen nggak begitu beliau? Pengen, alhamdulillah ya, kalau sudah ada itu bahagia ya. Jangankan empat-empatnya tadi, satu saja ya, punya pasangan nggak apa-apa, miskin, yang penting soleh bapak, gitu kan ya. Nggak penting ya, nggak apa-apa tinggalnya di rumah petakan, yang penting ibu solehah misalkan ya. Nah, itu sudah kebahagiaan. Apalagi sekali lagi kalau keempat-empatnya itu ada ya. Baik, saya percepat. Keluarga juga menjadi salah satu fasilitas untuk meraih kebahagiaan akhirat, kebahagiaan yang harus diusahakan. Ya, jadi melalui keluarga kita raih kebahagiaan akhirat. Kita bebaskan keluarga kita dan diri kita dari api neraka. Itu bahagia, itu sukses. Kan kriterianya sukses itu adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad siapa yang dibebaskan dari api neraka ya, dimasukkan ke surga, dialah orang yang sukses, dialah orang yang menang, dialah orang yang berbahagia. Ya, mari kita jadikan keluarga itu menjadi salah satu fasilitas untuk meraih kebahagiaan akhirat. Tapi itu harus diusahakan, tidak sekedar oncang-oncang kaki, tidak hanya mengikuti kajian di sini di mana kita datangi, ya. Tapi kita amalkan, kita pahami, kita amalkan, kita realisasikan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Ya, melakukan pembinaan keluarga menjadi penting, menjadi urgen, ya, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kita mulai, ya, kita mulai melakukan pembinaan pendidikan kepada keluarga. Ya, belum terlambat. Ya, selama kita masih hidup, selama hayat masih di kandung badan, mari kita awali, ya, pembinaan itu, ya. Kita yang motori, ya, kita yang mengatur nanti dalam pembinaan tersebut, ya. Nah, kita masuk ke sini. Jadi
berarti dalam melakukan proses bimbingan dan pembinaan itu perlu ada basic. Basicnya itu apa? Rumah. Ya, rumah. Ya. Rumah itu adalah nikmat. Nah, ini mulai dari ini yang harus kita pahami. Sebuah rumah ya, fisiknya rumah ini itu adalah nikmat. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Kita buktikan ya bahwa rumah itu nikmat. Seperti apa kenikmatan rumah itu? Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 80 ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian ya dari rumah-rumah kalian tuh sakanan. Ya. Tempat yang nanti sakanan itu kita lihat ya maknanya itu apa sakanan itu. Ya. Sakanan itu adalah tempat menetap. Maknanya itu, tempat istirahat, tempat yang nyaman, tempat untuk hidup dan berlindung dari dingin maupun panas pada saat musimnya. Kalau di kita nggak ada musim panas, ada musim dingin di kita. Tapi nggak se ekstrim di sana lah ya. Kita tropis ya. Kadang musim dingin ya panas juga gitu kan ya. Kadang musim panas dingin juga ya. Kalau di kampung saya biasanya kalau cuaca itu dingin kalau musim kemarau ya. Malah kalau musim hujan gitu kan ya itu hangat ya tempat saya itu ya. Di Asgar ya Asgar. Jadi saat musimnya serta tempat tertutup dan tempat perlindungan khususnya bagi wanita tuh. Wanita itu hukum ya atau tempat yang sesungguhnya bagi wanita itu adalah rumah. Kalau kita maknai rumah itu adalah sebagai nikmat, beruntung wanita itu. Ya, beruntung kaum wanita itu berada di rumah karena dia berada di tempat yang nikmat, yang aman. Ya. Sudah diam aja, sudah tinggal aja udah nikmat itu. Sudah berada di tempat yang nyaman. Ya, mau healing kemana lagi gitu kan ya, mau healing kemana lagi gitu kan, ya rumahnya sumpek Ustaz gitu kan ya, perlu healing gitu kan ya, ke puncak ke ini ya. Nah, seperti dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Waqorna, dan hendaklah mereka perempuan itu menetap fi buyutihinna di rumah-rumah mereka, wala tabarrujna, dan janganlah mereka bertabarruj, lenggak-lenggok, jalan-jalan, healing ya, tabarrujal jahiliyatil ula, seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya, jadi tempat aslinya, tempat asal kaum wanita itu adalah di rumah. Ya. Dan kembali lagi, rumah itu adalah nikmat. Allah memberikan kenikmatan khususnya bagi wanita berupa apa? Berupa rumah. Ya. Dan ini nggak dipersoalkan rumahnya apa ngontrak apa milik sendiri, ya. Apa namanya? Hak guna bangunan SGB atau hak milik gitu kan? Nggak ditanya, ya. Nggak akan keluar pertanyaan di nanti ini mau tinggal di mana, di rumahnya ngontrak apa milik sendiri gitu kan ya, domisili segala macam, enggak ya. Tapi hakikat rumah itu adalah nikmat ya, itu camkan tolong itu ya. Rumah merupakan nikmat dari Allah, tempat berlindung dan mendapatkan sebanyak manfaat ketika berada di dalamnya. Itu kata Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Jadi itu rumah yang nikmat dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tempat berlindung dan mendapatkan sebanyak manfaatnya. Ya. Ingat ketika kemarin Covid ya. Itu bersyukur sekali itu ya. Covid itu anjurannya
ya, atau perintahnya atau kebijakannya itu tetap tinggal di rumah. Coba kalau harus tinggal di luar rumah, gimana kira-kira? Hah? Untung ya, untung sekali, gitu kan ya. Itu harus bertahan, menetap di rumah, bukan harus keluar dari rumah. Sesuai dengan fitrahnya, ya. Sesuai dengan kita, makanya tadi beruntung ya. Apa istilahnya itu, nikmat dalam apa? Nikmat dalam susah apa namanya? Istilahnya? Hah? Sengsara membawa nikmat. Ya. Walaupun sengsara gitu kan, walaupun susah tapi nikmat. Kenapa? Masih di rumah. Gitu kan ya. Buktinya manfaatnya itu tidak sedikit itu kan ya. Ketika setahun kemudian itu keluarga nambah. Gitu kan ya. Keluarga itu bertambah dengan bertambahnya jumlah kelahiran gitu kan ya. Itu hikmah ada di rumah gitu ya. Nah, keadaan sebaliknya orang-orang yang tidak memiliki atau menetap di rumah, coba kita bayangkan seperti yang tidak menetap di rumah atau yang tidak punya rumah atau pindah-pindah tempat, itu seperti gelandangan, pengungsi, nomaden dan lain sebagainya. Susah itu. Dia tidak bisa merasakan nikmatnya rumah. Ya. Sekarang selebritis, para selebritis rumahnya ya wah, Masya Allah itu rumah kayak apa gitu kan ya, segala fasilitas sampai pun mobil-mobil itu. Sekarang mereka di mana? Nggak tahu gimana mereka. Harus mengungsi. Ya. Dan itu siksaan, ya, siksaan itu. Dicabut ya, satu nikmat. Nikmat apa? Nikmat rumah dicabut. Apakah dicabutnya itu dengan cara kebakaran? Apakah dicabutnya dengan cara tidak menempatinya atau gimana? Terusir ya dari rumah tersebut. Ya. Itu adalah penderitaan, ya, dicabut nikmatnya itu. Ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala itu menyiksa, ya, menghukum, ya, atau salah satu hukuman Allah terhadap orang-orang kafir di dunia, itu salah satu bentuk hukumannya itu adalah mengusir mereka dari rumah. Ya. Apa itu dalam surat Al-Hasyr ini ya? Apa bunyinya? Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan orang-orang yang kafir dari ahlul kitab min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, ya, li awwalil hasyr, semenjak awal mula mereka dihimpun, dikumpulkan, ya. Jadi salah satu bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir itu adalah mengusir dari rumah-rumah, mencabut kenikmatan yang seharusnya dia berbahagia di rumah itu diusir, ya, dikeluarkan dari rumah. Nah, ini semakin meyakinkan bahwa rumah itu adalah nikmat. Ya, ini sebagai modal utama dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk membina, untuk membangun keluarga dengan segala ketahanan itu. Allah kasih modal. Modalnya apa? Rumah. Ya, rumah itu diberi modal, dan rumah itu adalah nikmat pemberian kasih sayang Allah kepada kita. Ya, silahkan tuh dijadikan modal untuk membangun keluarga. Ya, nah itu. Nah, fawaid urgensi rumah, ya. Jadi rumah itu dengan demikian, ya, dalam konteks membangun ketahanan rumah tangga itu sebagai tempat dan media untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka, serta membina, mendidik demi mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat.
ya, para penghuninya, ya, terutama pemimpinnya memiliki tanggung jawab yang besar atas penghuni yang lainnya. Ya, di samping juga masing-masing penghuni rumah itu punya tanggung jawab, ya, tersendiri, ya, baik kepada yang di atasnya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ataupun kepada sesama manusia. Sebagai tempat bertitik tolak dan kembali, ya, atau rumah itu adalah sebagai tempat bertitik tolak dan kembali serta menjadi solusi dari setiap permasalahan. Nah, jadi ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, nanti istilah rumah, ya, dalam terminologi bahasa Arab ataupun di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu ada beberapa penyebutan rumah itu, ya. Ada rumah itu kadang-kadang disebut dengan bait, ada disebut dengan maskan, ya, seperti tadi dalam hadis, ya, wal maskanul wasi', ya, itu maskan. Jadi bait, maskan, ada juga dar, ya, dar, bukan dar, bukan, ya. Diar, ya, bentuk jamannya itu diar, ya, min diarihim, mereka dikeluarkan, wa akhrijuhum min diarihim, mereka dikeluarkan dari rumah, itu dar, dari dar, ya. Ada juga maskan, bait, dar, atau apa lagi, manzil, ya, manzil, atau silahkan cari, ya. Nah, ini nama-nama ini, ya, nama-nama ini dihubungkan dengan fungsi dari rumah itu. Sebagai apa? Sebagai solusi. Rumah itu dikatakan bait, ya, maka rumah itu dikatakan rumah itu fungsinya itu sebagai tempat untuk tidur, tempat istirahat, ya, tempat tidur, bait. Makanya istilah kita tuh kalau yang nginep itu mabit, ya, asal mau obat mabit aja, ya, asal jangan mau obat mabit aja, kalau cukup mabit saja. Kalau mabit itu tidur, ya, atau nginep, ya, tempat kita mau mabit, mau nginep, ya. Anak-anak sekolah itu mau mabit di sekolah, ya, mau mabit di di masjid misalkan, ya. Nah, itu mabit, itu fungsinya, ya, bangunan itu, rumah itu berfungsi untuk tempat nginap, ya. Maskan, ya, itu untuk tempat tinggal, ya, tempat tinggal tadi, tempat tinggal untuk ya, tempat tinggal, ya, untuk kita tinggal bertitik tolak dari situ, ya, untuk domisili kalau bahasa sekarang gitu, ya, itu maskan, ya. Ada juga dar, ya, dar itu tempat untuk beraktivitas, dar itu dari memutar, ya, atau lingkaran, ya. Jadi di situ terjadi beberapa aktivitas, ya. Kalau anak-anaknya itu di rumah itu wah sering rame gitu kan, ya, banyak aktivitas, ya, atau bisa aktivitas itu orang tuanya, bisa anak-anaknya gitu kan, ya. Orang tuanya ribut mulu gitu kan, ya, anak-anaknya berantem, itu dar itu kan, ya, dar, ya. Jadi ada satu aktivitas yang aktif, ya, itu dar itu. Manzil, ya, kadang rumah itu disebut manzil, sebagai manzil itu dari nazala, turun, tempat menurunkan. Nah, ini untuk rehat, ya, untuk menurunkan ketegangan, ya. Maka dia kembali, ya, untuk menurunkan tekanan, masalah dan sebagainya, ya. Nah, makanya di sini rumah itu, ya, itu berfungsi itu sebagai tempat bertitik tolak dan kembali, ya. Maka kembali ke rumah, ya, kembali ke rumah, ya, menjadi solusi dari setiap permasalahan, ya. Kemudian sebagai tempat penunaian, ya, kewajiban dan kebutuhan kepada Robnya serta keluarganya nanti, ya. Di situ ada tempat untuk menunaikan, melaksanakan, ya, memberikan, ya, kewajiban dan kebutuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Robnya,
Artinya nanti rumah tersebut itu menjadi tempat untuk beribadah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada apa namanya hadisnya atau ayatnya nanti ya. Serta kepada keluarganya tadi untuk melaksanakan kewajiban suami kepada istrinya, ya, istri kepada suaminya, ya, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya. Yaitu tempat untuk melaksanakan kewajiban, ya, dan kebutuhan. Kemudian rumah juga itu sebagai sarana membangun sumber daya manusia, masyarakat dan peradaban besar. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai pekerjaan besar kita, ya. Bagaimana nanti dari rumah tersebut lahir generasi-generasi yang hebat, ya, generasi-generasi yang terbaik. Itu sudah dipastikan, itu lahir dari sebuah rumah, lahir dari sebuah rumah tangga, lahir dari sebuah keluarga. Ya, pemimpin-pemimpin hebat itu bukan lahir dari monyet, bukan, ya, bukan dari hutan, bukan, tapi dari rumah, ya, dari rumah. Ya, ketika tahun kapan kita itu ke mana? Ke Mukernas itu kan, ya, di Padang, ya, yang naik bis dari Keramat ini melakukan napak tilas, ya, kemana? Ke Alahan Panjang, ke Solok, kemana, ya, ke tempat kelahirannya Bapak Muhammad Nasir di sana. Rumah ternyata, dan rumahnya ada sampai sekarang. Dari rumah itulah, rumah yang sederhana itulah lahir seorang pemimpin yang besar, ya, lahir, ya, perintis Dewan Dakwah, lahir perintis pendiri Partai Masyumi dan lain sebagainya. Itu luar biasa sekali. Rumah, siapa tahu nanti dari rumah-rumah kita itu lahir pemimpin-pemimpin yang besar untuk masa yang akan datang. Minimal, ya, itu bisa membesarkan keluarganya, bisa membanggakan keluarganya, bangsanya, serta agamanya. Gitu. Tapi ini sebagai contoh. Ini baru pengantar, ya. Ini belum kiatnya, belum ini, ya. Kiatnya belum ini. Baru pengantar, ya. Saya cukupkan sampai sini aja lah. Udah, ya. Ini udah jam 11 lewat, ya. Nah, ini saya satu ini aja, ya. Ungkapan ini sebagai bagaimana fungsi rumah itu. Al-bait, ya, huwa al-madrasatul ula wal masnaul asli li takwinir rijali wa tadayyunul ya, huwa asasu hifdziddin wal khuluq. Ya, ini Alamah Ibnu Badis, ya, rahimahullah al-athar, ya. Jadi rumah itu adalah madrasah utama, ya, pabrik yang orsinil, ya, untuk membentuk generasi-generasi, ya, ataupun pemimpin-pemimpin, dan peran besarnya seorang ibu, ya, itu sangat penting, ya, sangat asasi di rumah tersebut untuk menjaga din dan peradaban, untuk menjaga agama dan peradaban. Nah, itu fungsinya ibu itu, ya. Pemimpin yang hebat itu lahir dari ibu-ibu yang hebat, ya, ibu-ibu yang hebat, ya. Nah, itu penting ini, terutama peran ibu itu. Maka ibu itu, ya, itu fungsinya itu seperti ibaratnya kalau sekolah itu, rumah itu seperti sekolah, ibu itu seperti guru, ya. Dan ya, suami, ya, atau ayahnya itu seperti kepala sekolah dalam sekolah itu. Nah, tapi peran ibu itu Masya Allah luar biasa. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terutama itu bisa menjadi hebat, itu lahir dari ibu yang luar biasa, ya, dari ayah yang luar biasa, ayah yang hebat, ya, ibu yang hebat, ya, Aminah itu, ya, Abdullah, ya, dalam silsilahnya itu bukan orang sembarangan, ya, Abdullah
ya, ayahnya Rasulullah SAW itu bukan orang sembarangan, Abdullah bin Abdul Muthalib, ya, itu bukan orang sembarangan. Aminah juga sama, bukan wanita sembarangan, ya, lahir seorang nabi, ya, seorang pemimpin umat manusia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ulama-ulama, misalkan para sahabat, ya, ulama-ulama yang ada itu juga sama, pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin bangsa itu lahir, ya, dari ibu-ibu yang luar biasa sekali, ya. Wallahu alam bishawab. Ini masih saya batasi sampai sini aja, ya, walaupun masih banyak, ya, ini, tapi nanti insyaallah saya yakin ini nanti berseri, ya, namanya juga kiatnya belum ini, ya, baru pengantar, ya, baru pengantar. Kesimpulannya, ya, bahwa kita harus punya tugas, ya, untuk mempertahankan keutuhan dari keluarga ini. Dengan cara apa? Dengan cara senantiasa terus melakukan pendidikan dan pembinaan kepada keluarga. Nah, insya Allah nanti di pengajian ini kita sama-sama mereview, sama-sama saya membantu, ya, dengan kisi-kisi apa langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan atau mempertahankan keluarganya di tengah-tengah bobroknya ataupun hancurnya keluarga-keluarga yang ada di negeri kita ini. Wallahu alam bishawab. Ya, monggo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada punya pengalaman, ya. Saya yakin saya tidak merasa hebat, ya, dibandingkan dengan terutama ibu-ibu sekalian yang hadir pada saat sekarang ini. Monggo silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau tanya, ada teman saya, istrinya solehah, suaminya ustaz, bahkan sering orang-orang pada curhat, jadi orang-orang diterangi, bahkan di istri kebakar, perceraian itu Pak Ustaz, heboh Pak Ustaz. Gimana Pak Ustaz? Mencoba sedangkan dia kan panutan itu kan, orang-orang pada curhat apa dia? Begitu saja saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Iya. Ya, walau alam bisawab. Apa yang terjadi, ya? Apa yang terjadi? Jadi solusinya gimana, Bu? Hah? Jadi saya harus komentarin gitu? Atau gimana? Itu udah terjawab. Ya, jangan-jangan saya gitu kan, ya ini, ya. Saya bisa menjelasin begitu, gitu, ya. Nah, ya itulah yang namanya manusia itu ya tidak sempurna, ya. Kadang ya idealnya, ya, itu kita kan bicara ideal, ya, ideal. Dan saya menyadari, ya, tidak semua, ya, apa yang saya katakan tuh bisa dilaksanakan. Tapi saya terus berusaha, ya. Nah, terus berusaha untuk memperbaiki. Jadi tidak ada kata terlambat, ya. Demikian juga misalkan kalau orang lain yang punya kesadaran itu, ya, dia harus tetap memposisikan itu, ya. Karena tidak ada yang sempurna. Karena kalau dilukiskan dalam Al-Qur'an itu ada suaminya nabi, ya. Tapi penentang utamanya adalah istrinya. Suaminya soleh, ya, istrinya kafir. Ada yang istrinya soleh, suaminya kafir, ya. Ada yang orang tuanya soleh, anaknya kafir. Ada anaknya yang soleh, orang tuanya yang kafir. Itu semua ada contoh di dalam Al-Quran itu, ya. Nah, tapi kita selaku manusia, nanti dibaca dalam surat At-Tahrim itu, ya, masih dalam surat At-Tahrim itu perumpamaan pas itu, ya.
perumpamaan wanita-wanita yang kafir itu seperti apa? Daraballahu mathalil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma syai'a. Ya. Wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Perumpamaan orang-orang kafir itu seperti istri-istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Mereka itu hidup di bawah naungan seorang nabi, tapi mereka justru menjadi penentang utama dari usaha dakwahnya suaminya, ya. Penentang utama dari suaminya, yang menentang, yang berkhianat kepada suaminya, ya. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, ya. Silakan baca sejarahnya bagaimana, ya. Itu istri Nabi, apalagi istri ustad. Ya, apalagi yang bukan ustad, gitu kan, ya. Istri Nabi aja begitu, ya, ada, gitu kan, ya, dilukiskan di dalam Al-Quran, ya. Tapi ada juga istri-istri yang wa daraballahu mathalil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Ya, dan perumpamaan yang lain adalah perumpamaan istri-istri yang baik, yang beriman. Siapa? Istrinya Fir'aun. Ya, maka sering ada yang konsul ya ke saya. Itu macam-macam istri itu, ya. Istri itu ada yang Masya Allah, ya, banyak memang kasus-kasus itu banyak, ya. Jadi ada yang disiksa, ya, KDRT istilah kalau sekarang itu. Ya, bukan KDRT dengan kata-kata, dengan fisik, ya, dengan fisik, ya. Tapi kadang-kadang seorang wanita itu juga curhat itu hanya sekedar untuk melampiaskan, ya, segala unek-uneknya, ingin didengar pokoknya ucapannya. Maka saya jurus pertama itu saya menjadi, ketika ada yang konsul itu, saya akan menjadi pendengar yang setia. Saya dengerin, ya bu, ya bu. Jadi gimana bu solusinya? Ya begitulah Ustadz. Ya yang sabar. Ya terima kasih Pak Ustadz. Sudah selesai sendiri, ya. Sudah selesai sendiri, ya. Nggak ada kata lain, yang sabar. Nah, di antara yang sering saya sisipkan itu adalah sabar bu, ya. Suami ibu itu belum kayak Fir'aun, gitu kan, ya. Yang istrinya Fir'aun itu kesempatan untuk meraih surga itu bisa gitu. Masa yang bukan Fir'aun ibu nggak bisa, gitu kan, ya. Nah, artinya ini juga harus dibongkar. Orientasi kita selama ini terhadap suami itu seperti apa, terhadap pasangan itu seperti apa. Itu kadang ada yang salah, ada yang keliru, ya. Suami ataupun istri itu kadang, gitu kan, ya, itu dijadikan orientasi, dijadikan tujuan, padahal itu materi, gitu kan, ya. Padahal itu materi, jangan dijadikan tujuan, ya. Nah, kalau dijadikan tujuan, wah, pokoknya suami itu dijadikan tujuan. Dia milik saya, nggak boleh ada orang lain yang mencintainya, nggak boleh dong. Itu kan, ya, nggak boleh. Itu mulai di situ, ya. Tapi kalau yang orientasinya itu ibadah, ya, suami itu sebagai sarana, ya, sarana saya menuju ke tadi, seperti Fir'aun itu sebagai sarana Asia masuk ke surga, ya. Taat yang penting, ya. Taat yang penting. Nggak bisa begitu Ustadz, ya udahlah. Kalau nggak bisa begitu, gitu. Saya juga nggak berkata apa-apa, gitu kan, ya. Karena rumah tangga dia, gitu kan, ya. Saya hanya bisa mendengar dan memberikan saran, ya. Adapun solusi itu adalah, nah itu seperti itu, ya. Jadi monggo silahkan, ya. Apa-apa ini ada Ustadz begini, udah. Yang penting kita rumah tangga kita gimana, ya. Dan kita harus berusaha tadi menghadirkan, ya, mengamalkan, berusaha untuk membina keluarga itu dengan baik, ya. Terutama orientasi kita, ya. Orientasi kita tentang keluarga itu seperti apa, ya. Tadi saya sarankan, ya, pertama itu jadikan keluarga itu adalah sebagai sarana untuk beribadah, ya. Terbaik itu semata kita itu berkeluarga itu untuk Allah, bukan untuk suami,
kita taat kepada suami itu untuk Allah, karena kita taat kepada Allah, bukan semata-mata taat kepada suami. Suami juga sama, ya. Itu taat atau bukan taat, ya, bukan mengayomi, mendidik, mengajar itu juga karena taat kepada Allah. Jadi sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lakukan ini semata-mata karena mencintai Allah, ya, karena mencintai mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, begitu. Wallahu a'lam bishawab, gitu, ya. Ada lagi yang menambahkan? Oh, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, bagaimana kita memandang perceraian? Karena kalau nggak salah itu bukan hal yang diharapkan oleh Allah. Dan saya pernah mendengar salah satu ustaz bilang bahwa perceraian itu bisa diibaratkan sebagai pintu emergensi atau pintu darurat yang sewaktu-waktu bisa dibuka dalam keadaan darurat. Nah, jadi pertanyaan saya, kondisi darurat seperti apa yang membuat perceraian itu dibolehkan? Satu. Kemudian kedua, seperti kasusnya Fir'aun dan Asia, itu kan memang dulu belum ada Islam. Tapi sebenarnya kan apakah Asia tidak punya hak untuk meminta cerai kepada Fir'aun? Kalau misalnya ada, kenapa tidak begitu loh misalnya. Dan kalau kita lihat sekarang misalnya tadi Ustaz bilang banyak juga kasus-kasus KDRT gitu. Dalil apa yang membuat istri-istri itu bertahan padahal tahu mereka diperlakukan tidak selayaknya oleh suaminya gitu. Terima kasih. Ya. Yang pertama saya setuju, ya, tadi betul. Jadi perceraian itu adalah pintu darurat, ya. Tapi sejauh mana darurat itu? Ya, tentu darurat secara syar'i, ya, secara memang tidak ada jalan keluar, ya. Perceraian itu memang itu menjadi jalan keluar yang terakhir, ya. Walaupun dalam kacamata seperti saya pernah mendapatkan arahan, ya, dari Allahyarham Ustaz Muzayin, ya, seberat apapun, ya, kalau saya diminta, dan sampai sekarang saya amalkan itu, ya, ya, karena banyak yang konsultasi juga, seberat apapun, serumit apapun permasalahan, ya, jangan sampai Anda mengeluarkan kata-kata cerai, ya, dari sisi saya, ya, dari sisi konselor gitu kan, ya. Itu jangan sampai, dan saya pegang terus itu, ya. Kalau masih, saya sarankan perbaiki, yang sabar, ya, itu sebagai terus yang sabar, ya, itu saya pegang terus sampai sekarang, ya. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah ada yang yang tetap bertahan, ya, bahkan nambah anaknya gitu kan, ya, dari ya serumit apapun itu kan, ya, itu nambah anaknya tahun berikutnya, malah dia berterima kasih, alhamdulillah, bersyukur istri saya hamil lagi sekarang gitu kan, ya, mau punya anak lagi, padahal itu sudah di ujung tanduk gitu kan, ya, intinya itu, ya. Walaupun ada juga yang memang bablas juga gitu kan, ya, tetap perceraian itu terjadi gitu kan, ya, memang tidak ada pilihan yang lain gitu kan, ya. Jadi itu mungkin dari saya setuju dengan itu. Jadi perceraian itu bukan satu-satunya solusi gitu kan, ya. Nanti ada dalam tahapan dalam penyelesaian masalah dalam rumah tangga itu ada tahapan-tahapannya, ya. Nanti ada tahapan-tahapannya sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manajemen konflik di situ nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana perceraian ataupun
hukum pengadilan agama itu udah ada nggak pada masa Fir'aun? Ya, kenapa Asia tidak gugat cerai ya ke pengadilan gitu kan ya? Ya, padahal itu KDRT. Nah, ini masalah KDRT juga ya, masalah KDRT. Ya, masalah KDRT dalam makna ya, makna yang sekarang ini tersusun dalam RUU ya. RUU itu tidak sebagaimana kita bayangkan ya. KDR itu bukan penyiksaan semacam itu, baru dulu saya teringat waktu awal-awal 2000 berapa itu ya, waktu ada waktu caleg ya, pencalonan calon legislatif ya, itu ada propaganda di media sosial, di media majalah, di surat kabar ya, itu ada kampanye jangan memilih caleg-caleg yang KDRT ya, yang KDRT. Dalam pengertian apa yang KDRT itu? Nah, diantaranya itu adalah Pak Daud Rashid waktu itu, ya, Daud Rashid. Nah, kenapa dia yang membolehkan poligami? Jadi ustadz-ustadz ataupun tokoh-tokoh yang membolehkan poligami itu sudah dikategorikan KDRT. Kalau tidak salah dulu itu, saya memahaminya begitu, ya. Nah, bagaimana kalau memang KDRT itu maknanya adalah memukul, menyakiti, ya. Nah, itu jelas Islam itu tidak melarang sih ya, boleh. Dalam satu tahapan ya, tadi tahapan penyelesaian masalah rumah tangga ya, memukul itu adalah salah satu tahapan. Ditegur, dinasehati nggak bisa ya, boleh dipukul. Tapi pukulannya juga ada aturannya, tidak boleh memukul kayak memukul samsak, gitu kan ya, tidak boleh ya. Wala tadribul wajha, jangan memukul wajah ya, jangan memukul yang menyakiti ya, jangan memukul yang menyakiti. Itu aturan dalam Islam diatur ya, pukulan itu seperti apa. Tidak karena dibolehkan lantas itu dibolehkan itu sewenang-wenang untuk menyiksa, itu tidak ya. Tapi silahkan sebagai apa? Sebagai tahapan ya, tahapan pembinaan tadi ya. Nah, kalau tidak bisa dipukul ya udahlah, diceraikan ya, dilepaskan saja. Lepaskan juga itu ada caranya ya, jangan digantung ya, tidak boleh ya, istilahnya itu ya, dia digauli tapi disiksa misalkan ya, di KDRT tapi digauli juga, itu tidak boleh ya. Kalau bahasa Jerman tuh dipojoknya, dilebok gitu kan ya, dicaci tapi dimakan juga gitu kan ya. Gitu. Itu tidak boleh. Islam itu punya aturan yang ketat ya, yang ketat itu. Jadi ada dalam tahapan penyelesaian masalah di keluarga itu pukulan ya. Dan pukulan misalkan yang menyakiti, jangankan yang sampai bonyok gitu kan ya, yang menyakiti saja ya, itu tidak boleh ya. Boleh memukul, kira-kira memukul apa? Memukul pantatnya misalkan ya. Memukul wajah tidak boleh ya, apalagi kalau wajahnya sampai penyok, sampai bengep, sampai memar misalkan, itu yang tidak boleh ya. Walaupun ini dipolitisir juga kadang-kadang ya, ya, seseorang tuh telah melakukan KDRT, ininya sengaja di make up ya, biar ini kemudian dipoto. Ada juga yang dipolitisi semacam itu. Jadi begitu mungkin Bu ya, atau gimana? Tadi yang kondisi darurat seperti apa, Ustaz? Ya, misalkan kalau darurat dalam yang dibolehkan, seorang istri itu boleh menuntut cerai ya, menggugat cerai
itu kalau dia sudah melanggar aturan-aturan agama. Ya, misalkan sudah meninggalkan sholat, ya, sudah melanggar minum-minuman keras misalkan dan sebagainya, berzina, ya. Berzina, kalau memang sudah jelas-jelas berzina, seorang istri boleh, ya, bukan harus, boleh, ya, melakukan gugat cerai gitu, ya. Tapi secara umum itu ketika suami itu sudah melakukan pelanggaran dari syariat, ya, meninggalkan sholat saja itu boleh, ya. Seorang istri itu menggugat cerai kalau itu konteksnya dalam pengadilan gitu, ya, begitu. Tapi kalau suaminya nikah lagi boleh nggak? Nah, ini, ya, itu nggak ada ceritanya, ya, nggak ada ceritanya. Kalau yang suami itu menikah lagi, nah yang sekarang tuh terjadi banyak yang menggugat cerai itu justru yang suaminya itu nikah lagi dan nikahnya resmi. Tapi justru, ya, istri itu banyak yang diam ketika suaminya melakukan perzinahan. Dia seneng, ya, suami itu berzina daripada menikah. Dan dia menuntut cerai itu karena suaminya menikah lagi, gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Gitu Bu ya. Puas nggak puas Ibu? Ya itulah. Ya nggak diharapkan puas, ya. Emang itu kenyataannya begitu, ya. Kenyataannya memang begitu. Apalagi kalau udah bicara poligami gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada apa? Sudah cukup? Nah, nggak apa-apa kalau curhat di sini masih boleh lah, ya. Ya. Baik, gimana Ustaz Imam? Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Boleh nanti kalau misalkan pada pertemuan nanti ada kesempatannya, ya. Nanti kalau udah masalah keluarga nanti boleh masing-masing bawa masalah lah, ya. Kita diskusikan di sini, ya. Kita diskusikan di sini. Kita cari solusinya bersama, ya. Sebagai latihan lah, ya, untuk mengatasi problem-problem keluarga kita, ya. Wallahu a'lam. Demikian mungkin yang bisa disampaikan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.